Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Pada hari ini kita akan membahas sebuah serial yang baru saja selesai yang berjudul Loki. Nah, pada hari ini sudah bergabung banyak teman Kongko BB69 nih. Yang pertama ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar nih, Mas? Halo, Mas. Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Mas? Sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah pasangan dari Broskas. Mas Bram, apa kabar Mas Bram? Halo, selamat malam Mas Tiawan, Mas Dian, dan Mas Nanda. Salam kenal. Salam kenal. Sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Much better. Much better ya, tetap semangat. Oke, yang kedua adalah Mas Reza. Apa kabar nih Mas Reza? Halo, alhamdulillah baik kabarnya. Gimana teman-teman semua? Harus selalu sehat ya kita semua ya. Iya, harus. Walaupun Loki udah selesai, tapi kesehatan kita harus tetap dijaga. Iya. Nah, yang terakhir ada Mas Nanda dari Movie Break Universe. Apa kabar nih Mas Nanda? Sehat-sehat, baik, terima kasih. Sehat ya, oke. Nah, kita kan udah baru aja nih selesai dari serial Loki yang cukup istilahnya cukup dinanti-nantikan oleh banyak penggemar film-film superhero, terutama itu Marvel. Nah, saya ingin kita ngobrol-ngobrol secara ringan nih ya. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Bram dulu nih, Mas Bram. Kira-kira ekspektasi versus yang didapetin gimana nih? Apakah sesuai, apakah kurang, atau wah malah lebih lagi? Dua sisi sih, Mas. Tapi yang pertama, ini jelas di bawah ekspektasi saya ya. Mengingat kalau kita bilang kan ini MCU series yang baru ada di tahun ini, kita kemarin udah sempat lihat WandaVision, kita sempat lihat Falcon and Winter Soldier yang rasanya satu season itu kan mereka benar-benar selesai, benar-benar semua terjawab semua pertanyaan. Tapi kan kali ini kalau kita bilang ini kentang banget, kayak nonton series lain, rasanya kayak series Netflix yang harus menunggu season 2 gitu loh. Padahal kan kita berharap, kita tahu misalkan, orang yang di Last Castle ternyata misalkan, oke, Kang, nggak apa-apa lah. Tapi ternyata nggak selemah dan senyantai itu kan harusnya. Terus ternyata dia cuma ditusuk terus mati. Kita nggak tahu Sylvie akhirnya kemana, kita nggak tahu Loki akhirnya balik ke TV yang sama atau enggak, mengingat tiba-tiba Mobius sama B15 tiba-tiba lupa gitu kan. Jadi kayak wah, ganjel banget sih, kayak nunggu final episode ternyata kentang gitu loh. Jadi di luar, di bawah ekspektasi banget sih. Tapi sisi lain kalau saya pikir rasanya MCU itu mungkin sesayang itu kali ya dengan Loki ya. Karena kan kalau kita bilang sebenarnya kritikan kita ke WandaVision, ke Falcon and Winter Soldier kemarin kita bilang secara cerita ya gitu aja. Ini kayak cuman bridging penguatan mereka sebagai tokoh yang kemarin sidekick, tokoh kelas 2 jadi tokoh kelas 1 kan ibaratnya begitu di fase keempat. Tapi kan kalau Loki kayaknya Marvel benar-benar sayang untuk tidak hanya membangun Loki tapi membangun cerita lain bahwa akan ada multiverse of madness gitu loh di kemudian hari. Jadi ini kayak nggak cuma soal Loki tapi soal MCU di fase keempat. Satu sisi sih ini apresiasi ya menurut saya. Gitu sih Mas. Apalagi juga kentangnya itu karena season 2 kita nggak tahu kapan ya. Apa setahun, apa 2 tahun, apa nanti kapannya gitu kita nggak ngerti nih. Dan mau ditaruh di mananya. Mau bridging ke mana nih. Apakah iya benar bridging Spider-Man, bridging Doctor Strange, atau kita nggak tahu what if nih, jangan-jangan ada sambungannya nggak Agustus besok kan. Kesel banget ya kayak senanggung itu semuanya. Nanti harus lihat what if dulu nih di Agustus ya. Dan kita kan kurang lebih misalkan kalau series biasanya setahun itu kalau gitu mungkin MCU fase 5 ya kita bingung nih mau kita orangnya di tengah-tengahnya di mana, apa nanti ada di Blade yang ada vampir, dia ketemu si Loki ketemu vampir segala macam, kita nggak ngerti ya. Benar. Gitu. Nah, Mas Dian setuju nggak Mas Dian dari perkataan Mas Bram? Ada setujunya ada enggaknya gitu. Mungkin kalau kita kita lihat di awal gini, kalau Mas bertanya soal ekspektasi, saya tadinya berpikir, bagi saya pribadi, karakter Loki ini misalnya sudah selesai, it's okay, udah nggak apa-apa. Selesai di Avengers Infinity War pun nggak apa-apa, bagi saya pribadi.
karena kontribusinya di Infinity Saga tuh udah besar banget gitu, dan dia udah dicintai banget lah sama fans. Satu-satunya mungkin villain yang benar-benar bisa dicintain fans kan Loki ini gitu, tapi ternyata dia masih mendapat kesempatan kedua gitu, ketika di Endgame itu ada sebuah bridging ketika Loki versi 2012 membawa kabur Tesseract itu, dan juga pada akhirnya bisa dikembangkan sebagai satu buah cerita yang baru gitu. Jadi sebetulnya saya pribadi ketika ngomong soal Loki ini, saya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu, karena tadi ekspektasi awal saya adalah kalau misalnya Loki udah selesai, it's okay gitu. Dan pada akhirnya ketika episode 1-2 berjalan, yang dimana pace-nya berjalan cukup lambat gitu, itu pada di momen itu pun saya tidak menaruh ekspektasi lebih ke episode-episode berikutnya, tapi di situ kan keluar statement dari Kevin Feige yang mengatakan bahwa series Loki ini akan memberi dampak yang sangat signifikan untuk MCU ke masa depan gitu. Dan juga udah di-tease di awal itu soal peristiwa Nexus yang bisa membelah banyak timeline gitu. Jadi disinilah multiverse itu tercipta, yang dimana sudah diteorikan fans sejak lama sebelum fase 4 ini dimulai soal multiverse ini. Dan juga dengan gembar-gembor rumor Spider-Man yang akan mengadakan mega crossover, itu yang membuat saya cukup excited pada akhirnya untuk melanjutkan Loki ini. What happened gitu? Apa yang bakal terjadi? Gimana Marvel Studios mengemas multiverse ini nantinya, dimulai dari mana gitu? Dan pada akhirnya Loki ini berhasil mendeliver bagaimana hal itu terjadi dengan sangat baik sih. Jadi pada akhirnya terutama episode ke-5 dan 6 saya cukup puas gitu. Meskipun pada akhirnya ya seperti tadi kata Mas Bram mungkin agak kentang, tapi it's okay karena pada akhirnya ini membuka banyak jalan untuk mengembangkan cerita MCU lebih luas lagi dan nggak hanya terpaku di satu universe aja gitu. Meskipun kita nggak tahu ya MCU nanti ngemas multiverse ini seperti apa, tapi it's okay, saya cukup puas. Bukan sebagai sapi perahan, nah maksudnya dalam arti karena wah nih si Robert Downey udah kelar, si Chris Evans udah kelar, ya udahlah kita pilih misalnya Mas Reza jadi Captain America. Loh ini kan universe lain, dalam arti kan bisa dong. Iya. Dalam arti Mas Bram jadi misalnya jadi apa, atau tadi itu saya ngomong ke Mas Dian itu katanya di universe itu si Natasha itu jadi istilahnya cuman buka restoran. Nah kayak bukan jadi sapi perahan nih Mas Dian. Oh, saya harap enggak. Justru berharapnya kan bisa ada karakter-karakter lain yang belum diangkat gitu, atau ya sebagai jembatan yang sangat baik gitu, terutama untuk universe lain seperti ini kan yang penuh misteri itu kayak Sony Pictures of Marvel Universe karakter apalah itu istilahnya. Itu kan nanti Spider-Man versi Tom Holland ini akan pulang ke sana kan, dan justru kan ini butuh satu buah bridging yang baik gitu, bagaimana universe mereka ini terhubung gitu. Dan kita kalau flashback ke trailernya Morbius ya, yang si Jared Leto itu kan ada karakternya Vulture-nya si Michael Keaton, itu gimana dia bisa ada di sana? Kita kan butuh ini mau ada multiverse, tapi gimana nih caranya, gimana untuk DCEU udah ada caranya jelas, Flashpoint melalui film The Flash, tapi Marvel ini mau kayak gimana caranya? Dan inilah jalan awalnya tuh melalui Loki ini yang buat saya cukup excited lagi gitu. Oke, jadi kalau Mas Dian itu berharap nggak misalnya dibangkitkan lagi Iron Man tapi versi beda, atau Captain America atau Black Widow yang udah lama-lama, atau Thanos dengan pesawatnya? Enggak, saya tidak berharap hal tersebut karena biarkanlah yang baru-baru ini mulai memberikan diberikan spotlight. Oke. Nah, tadi kan kita udah dengerin mengenai ekspektasi dan reality, dan pasti semua film atau semua yang kita tonton itu ada kelebihan dan kekurangan nih. Nah, dari Mas Reza ini kelebihan dan kekurangan dari serial ini apa nih Mas, kalau menurut Mas Reza? Oke, ada beberapa Easter egg di episode terakhir kemarin yang bikin mind blowing sih. Dan menurut saya itu jadi salah satu kelebihan. Misalnya ketika agent TVA datang ke sekolah gitu ya, ternyata itu sekolahnya sekolah Peter dulu. Peter Parker. Iya, karena logonya sama, Tigers gitu, yang menandakan bahwa sepertinya menuju ke arah sananya tuh udah segitu jelasnya, udah benar-benar di depan mata sih. Dan kalau ngomongin kelebihannya lagi dari segi cerita sih, dari episode 1 sampai episode 6, ceritanya benar-benar bikin gregetan, kita nggak bisa berhenti buat nonton. Dan enaknya porsinya pas. Kalau WandaVision kan
kita sempat dibikin bingung. Ya walaupun episode pertama Loki kita bingung banget kan. Cuma setelah episode 2 Lady Loki muncul, ya udahlah ya mulai kebaca, mulai seru dan segala macam. Terus intensitasnya makin tinggi sampai di episode terakhir yang ya cuma gitu aja gitu. Cuma gitu aja. Tapi dari segi cerita sih keren banget gitu. Sama mau apresiasi tempat syutingnya juga sih. Jadi adegan TVA yang mereka banyak buku segala macam itu sebenarnya katanya tempatnya beneran ada di hotel gitu. Jadi bukan itu ya, bukan green screen ya? Iya, bukan set bikinan dan itu keren banget sih kelihatan. Emang mereka bikin double supaya kelihatan unlimited atas bawah gitu ya. Tapi untuk beberapa lantainya tuh beneran ada dan pernah lihat gambarnya ketika mereka syuting di sana. Keren sih. Oke. Nah, kalau kekurangannya apa nih, Mas? Kekurangannya, aduh, agak nanggung banget. Endingnya bener-bener nanggung. Kayaknya sejiwa sama Mas Bram nih. Iya, kita bener-bener nggak expect bahwa akan ada season 2 dan nanggungnya, abisnya senanggung ini. Karena udah pas awal mulai kan kelihatan, oke ini sekitar 40-an menit ya. Terus nonton kok nggak beranjak tinggi gitu. Masih datar-datar aja mereka ngobrol apa segala macam gitu. Sampai pas adegan mulai berantemnya, lah ini udah mau habis, ternyata benar nggak taunya gantung. Dan tadi juga kita sempat bahas bahwa nggak jelas nih season 2-nya mau keluar kapan gitu kan, dan mau ngetis apa, mau nyambungin apa lagi gitu sih. Kalau gitu Mas Reza setuju dengan komen-komen, ini film nih banyakan ngobrol ini, istilahnya too much talk, less action, misalnya. Setuju nggak tuh kalau ada orang yang ngomong kayak gitu? Kalau di episode terakhir sebenarnya maunya lebih banyak actionnya. Ngebayangin kayak WandaVision kemarin gitu kan. Bener-bener intens banget actionnya gitu. Apalagi setelah kita udah ditis, oke mereka akan ketemu nih siapa dalang di balik TVA gitu ya. Dan udah dikasih modal senjata masing-masing gitu. Oh ini pasti akan seru nih. Bakal banyak actionnya, tapi ternyata enggak juga. Dan satu lagi sih, lagi-lagi kita dikecohkan dengan Mephisto ya. Mephisto. Di awal pas adegan permen karet itu kan, oh iya di nih. gereja ya, adegan gereja. Iya di gereja, nanti ada Mephisto, kita terkecoh lagi sepertinya. Nggak tahu si Agatha tuh di belakang. Di belakangnya si Kang ada Agatha. It's been suami Agatha istri all katanya along. sekarang. Aduh. Nah, kalau dari Mas Nanda nih, dari Movie Break Universe, gimana? Plus minus daripada serial ini apa nih menurutnya? Sebelumnya waktu nonton Loki sendiri itu sih nggak ada ekspektasi setinggi langit kayak nonton WandaVision sih. Karena pertama benar itu karena terkait soal Mephisto teori itu yang dimana banyak fans sudah tinggi-tinggi tuh ngefans kan, bakal ada villain besar, taunya ditipu kan gitu segala macam. Nah akhirnya waktu nonton Loki ini begitu dikenalkan, oke, ada TVA yang mana memang kaitannya dengan waktu, kayak mengeluarkan kemungkinan kalau misalnya multiverse bakal muncul nih, bakal mulai dikenalkan dari MCU. Nah tapi nggak benar-benar nggak expect kalau teorinya bahwa ada Kang akan muncul segala macam itu nggak sampai sana gitu loh. Dan akhirnya sebenarnya harapanku tuh villainnya justru Loki itu sendiri sebenarnya. Namun tapi akhirnya sejujurnya puas sih dengan episode finale dari Loki ini. Kenapa? Karena ternyata villainnya itu MCU udah berusaha ngenalin karakter si Kang ini, meskipun ini adalah versi baiknya. Setuju sih sama pendapat yang lain kalau emang si Kang-nya ini lebih cenderung centil banget itu loh, selengean banget kalau misalnya gimana dia menjelaskan, meskipun sebenarnya tuh yang dia sampaikan tuh penting semua itu yang dia kaitkan terkait dengan dia mati dia akan seperti ini, multiverse akan terbentuk. Nah, cuma dengan penyampaian yang mungkin orang-orang bakal akhirnya kayak nggak mendengarkan gitu, jadi akhirnya kayak nggak jelas gitu loh. Tapi dengan waktu si endingnya begitu sudah diketahui kalau misalnya setelah si Sylvie ngebunuh si Kang, varian dari Kang ini, multiverse terbentuk, baru deh itu segala jawaban dari fans itu terbukti. Dan menurutku juga teoriku sendiri akhirnya terkait soal Loki ini akhirnya terjawab gitu loh. Kalau emang film ini tuh bakal fokus tentang multiverse dan bagaimana MCU itu menceritakan multiverse yang memang kalau misalnya dalam komik sebenarnya ceritanya tuh nggak masuk akal gitu loh, nggak make sense, terutama dengan universe yang MCU udah bentuk ini. Nah cuma emang
bagusnya Marvel, dia tuh menceritakannya sedetail mungkin, sejelas mungkin biar multiverse ini bisa nyambung ke serialnya MCU. Dan mungkin menurutku itu harus dilakukan sama MCU. Kenapa? Karena kan Marvel sendiri udah beli banyak license ya, seperti dia sudah beli Fantastic Four, terus membeli license-nya dari X-Men yang dibeli dari Fox. Nah itu bagaimanapun juga Marvel tetap harus mengenalkan. Dan menurutku sendiri caranya dengan mengenalkan multiverse itu sebagai upaya yang bagus dari Marvel sih. Memang sih ini sekarang karena udah kemarin itu WandaVision, terus habis itu Falcon, kayaknya kita ini udah malas berteori nih. Dalam arti apakah ini benar si Kang atau si Akang istilahnya, atau si Mephisto, nggak tahu beneran di benar. Nggak tahunya bener-bener Marvel, wah ini kayak Mephisto ini bener-bener ya udah munculin aja lah biar fans itu kaget beneran deh. Nah emang bener sih ya. Nah tadi kan kita udah nyebutin beberapa nama nih. Nah Mas Bram, kira-kira karakter yang paling berkesan di dalam serial ini siapa nih dan kenapa? Kalau saya yang paling berkesan Old Loki sih, Mas. Mungkin sebagian besar penonton kan melihat Sylvie sangat sangat stunning gitu ya, sangat kemudian menarik perhatian. Tapi buat saya, mungkin kalau ada kemudian lanjutan cerita atau mungkin spin-off kali ya, kalau kita ngayal-ngayal babu gitu ibaratnya, saya sih pengen Old Loki sih, pengen tahu dia universe-nya gimana, sekuat apa dia bisa membangun kayak gambaran Asgard dengan kekuatannya dia gitu. Bahkan kan sampai ada meme yang pakai lagu Let It Go-nya si Frozen, tapi adegannya Old Loki gitu loh. Ternyata sekuat apa sih dia, terus gimana akhirnya dia bisa sampai di akhir waktu itu segala macam gitu. Sebenarnya kan ada yang kemudian berteori kalau pengenalan Kid Loki adalah untuk kemudian next Young Avenger dengan orang-orang lebih muda, dengan Kate Bishop, dengan Miss Marvel dan segala macam. Betul. Tapi saya sih malah lebih tertariknya Old Loki sih untuk kemudian dikulik lagi, apalagi kan kayak kemarin ternyata si Trog yang Thor bentuk kodok yang ada di itu kan nggak terlalu dieksplor kan. Betul. Nah itu kan mungkin bisa jadi cerita tersendiri. Ternyata Loki menarik loh untuk menjadi point of view baru. Kalau tadi Mas Dian bilang kan emang ini menjadi villain yang paling villain yang paling dicintai, favorit. Bahkan ada meme-nya kayak semua villain tuh harus belajar menjadi Loki yang lo mau kalah kapanpun tapi lo tetap ada sampai 10 tahunnya MCU gitu. Gila. Iya sih, bener sih. Mau sejahat apapun, mau sekatro apapun digebukin sama Hulk, istilahnya memalukan segitu, tapi tetap aja orang tetap sayang dan tetap menanti-nantikan ya. Dan beda sama ini kan Mas, kalau boleh nambahin sedikit, beda sama Natasha gitu loh, Black Widow. Ketika kemarin kita nonton Black Widow, terus kemudian melihat Natasha memang tidak terlalu dieksplor karena ini adalah spotlight untuk Yelena Belova, tapi kan kalau Loki nggak, even dia mati di Infinity War, tapi ternyata Loki masih punya cerita panjang loh, berarti kan orang Marvel secinta itu sama Loki menurut saya. Jadi bukan hanya ini Loki dikasih seri 6 abis itu ya udahlah stop abis itu sampai situ ya. Itu sepakat. Masih bisa dimainin nih istilahnya karakter Loki-nya ini. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Karakter yang paling berkesan nih? Kalau saya sih Sylvie lah, jelas. Kenapa ya? Karena bisa dibilang kan di luar dari Loki yang otomatis pasti menjadi karakter utama ya. Sylvie ini adalah karakter kedua yang paling banyak mendapatkan spotlight gitu, mendapat perhatian, mendapat atensi dari penonton, dan juga diberikan ekspektasi banyak gitu ketika sudah di reveal gitu di episode kedua gitu. Dan pada akhirnya baik dari bagaimana ceritanya dikemas, naskahnya, baik dari performa aktingnya seorang Sophie DiMartino, Sylvie ini bisa menjadi satu karakter yang kuat gitu. Dalam artian, she is Lady Loki, tapi bukan Loki yang tok-tokan diubah jadi cewek, tapi punya karakter kuat tersendiri gitu, yang si Sylvie gitu, bukan Lady Loki. Pada akhirnya kita akan mengingat dia sebagai Sylvie, bukan seorang Lady Loki ya versi Tom Hiddleston diubah jadi cewek, karakternya cuma diubah jadi gender doang, enggak gitu, tapi dia punya karakter sendiri, ceritanya tersendiri, masalah tersendiri yang membentuk dia di masa depan jadi pribadi dewasa yang mempunyai misi bagaimana dia pengen menghancurkan TVA dan sebagainya. Dia punya alasan untuk itu, dan itu pada akhirnya membuat saya melihat Sylvie ini sebagai karakter yang cukup kuat dan juga
menarik atensi saya lah. Di luar dari Loki ya otomatis karena dia karakter utama, tapi saya sangat suka terutama yang waktu pas di episode kelima tuh waktu mereka berdua menghadapin Elliot kerjasama sama old Loki ya, classic Loki di situ, dan itu kerjasamanya keren banget. Karakter chemistry antara Sylvie dan si Loki-nya Tom Hiddleston tuh luar biasa banget. Jadi saya cukup salut dengan Sophie DiMartino yang bisa mengimbangi performa dari Tom Hiddleston yang sudah 1 dekade di MCU. Jadi bagi saya karakter yang paling berkesan sih Sylvie. Iya betul. Emang benar sih karakter Sylvie yang dimainkan oleh Sophia Di Martino itu emang mempunyai istilahnya entah kenapa mempunyai magnet ya. Saya nggak tahu ya. Saya sempat ngomong sama Mas Dian kayak ini ada magnet tersendiri nih. Betul. Entah auranya dia atau karena chemistry dengan si Tom Hiddleston-nya ya, dalam arti dengan chemistry dengan si Loki-nya nih. Jadi saya dapat banget jadi istilahnya memancar dalam arti. Iya, betul. Nah, Oke. Nah, tadi kan juga kita lihat kan di film ini kan banyak varian Loki nih. Banyak varian Loki yang bertebaran lah ya. Misalkan nih, kalau kalian nih disuruh pilih untuk misalkan MCU Phase 4, Loki yang mana yang yang mendingan muncul terus di film layar lebar nih? Kalau Mas Reza gimana Mas Reza? Oke, Loki yang mana yang muncul? Kayaknya ada beberapa yang seru ya. Kalau kita ngebahas Loki versi buaya juga jadinya lucu ya. Itu bikin lucu ya pasti. Dan Disney se-effort itu sampai dibikinin poster sendiri dan segala macam ya kan. Betul. Tiap minggu tuh pasti ada si buaya itu muncul. Tapi kayak seru juga kalau lihat Presiden Loki ya. Tangannya udah tinggal 1 ya. Nah, kelanjutannya kayak gimana? Gitu. Menarik sih ngelihat Loki versi presiden itu. Kenapa nih? Apa karena supaya bisa nyaingin Luthor yang jadi presiden atau gimana? Iya, mau lihat aja gimana setelah dia nggak ada tangan, apakah dia nanti bisa memanfaatkan kekuatannya itu, nubuhin tangan baru atau gimana, atau justru kekuatannya jadi berubah, jadi nggak terlalu berfungsi 100% setelah tangannya nggak ada. Itu sih benar sih, nama apa yang Presiden Loki itu agak kurang, loh kok cuma munculnya gitu doang, tangannya gigit pula. Dalam arti kita kan kalau pas di trailer kan, wah keren banget nih kayaknya Presiden Loki apa nih yang bakalan terjadi nih, istilahnya seperti itu ya. Apakah multiverse dia jadi presiden Amerika atau gimana? Ternyata cuma gitu aja. Terlalu singkat. Nah, kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Misalkan kalau kira-kira karakter Loki yang mana nih yang misalnya kalau diberi kesempatan untuk misalkan Phase 4 lah, seluruh Phase 4 hanya dia muncul lah karakter Loki. Kalau saya kayaknya tetap Sylvie. Kenapa ya? Karena udah di build up dengan baik banget di series ini. Jadi kayak perkenalan. Maksudnya di sisi lain Loki ini bisa disebut sebagai Sylvie Origins pun bisa gitu. Jadi fans ini udah mengenal Sylvie ini seperti apa, ketika dia nanti masuk ke project-project lain pun udah nggak kaget lagi ini karakternya seperti apa, kenapa dia di sini gitu. Jadi menurut saya yang paling make sense misalnya dilanjutkan Loki ya mungkin Sylvie gitu, ketimbang Loki versi Tom Hiddleston lagi meskipun dengan karakter yang berbeda ya. Tapi di sisi lain juga saya cukup menarik perhatian sih classic Loki itu yang iya, betul. Cuma sekejap aja tapi bisa mencuri hati fans tuh. Mungkin bisa ada tempat tersendiri dia nanti di project lain yang mudah-mudahan sih. Tapi kalau untuk pertanyaan ini saya tetap menjawab Sylvie. Tetap Sylvie ya. Nah, kalau Mas Bram, gimana Mas Bram? Saya sih tetap Loki yang ini Tom Hiddleston, Mas. Karena menurut saya dia ibarat kuncian tuh dia sebagai Loki. Kalau yang lain itu ketika muncul menurut saya itu masih belum terlalu kuat, even misalkan si Sylvie. Kecuali misalkan Sylvie nanti akan masuk di Love and Thunder dan kemudian berpasangan dengan Lady Thor kan kita tahu akan ada Lady Thor nanti. Nah, apakah itu menjadi semacam woman empowerment gitu? Itu girl power akan oke lah. Cuman ketika Sylvie secara personal muncul sendiri mungkin akan aneh ya, karena kan sekali lagi yang sebenarnya isu yang kita permasalahkan kan adalah apakah kemudian misalkan seperti Yelena Belova itu bisa menggantikan si Black Widow, apakah kemudian nanti Kate Bishop akan bisa menggantikan Hawkeye dengan peran yang sama, misalkan sebagai pemanah dan segala macam. Apakah si Sam Wilson bisa mengganti Steve Rogers? Nah, menurut saya sih itu masih menjadi PR yang sebetulnya harus dituntaskan sama MCU sih, menjawab
keraguan dan juga ekspektasi dari fans-fans kayak kita. Kayaknya menurut saya better misalkan dengan karakter dan cast baru yang memang nggak copycat dari fase 1 sampai 3 sih kalau saya. Jadi kalau misalkan di fase 4 tetap ada Loki, kayak Tom Hiddleston masih juara sih untuk menyelesaikan gimana kita ke ingin tahuan kita lah, akhirnya dia dengan Mobius seperti apa, akhirnya kemudian dia dengan Sylvie gimana. Oke. Nah, kalau dari Mas Nanda gimana, Mas Nanda? Apakah setuju dengan Mas Bram, misalnya dengan Loki Tom Hiddleston, atau Mas Dian dengan misalnya Sylvie-nya nih, selalu Sylvie nih, tim Sylvie, atau dengan Mas Reza yang Presiden Loki, atau punya pendapat sendiri? Kalau pendapat sendiri justru lebih tertarik sama Kid Loki sih, kalau menurut sendiri. Kenapa? Karena Marvel sebelumnya di seri-seri sebelumnya udah mentis akan hadirnya Young Avengers gitu. Nah, kalau misalnya memang bakal jadi kenyataan, penasaran sih sama timeline dari kelanjutan dari si Kid Loki ini, apa yang akan terjadi. Apakah ia akan tetap menjadi versi kayak Tom Hiddleston waktu udah besar, atau dia akan memulai sesuatu yang baru kayak di komik, di mana dia akhirnya bergabung di Young Avengers itu. Sebenarnya tertarik di Kid Loki juga sih. Cuma kalau sebenarnya suruh milih lebih dari satu, setuju sama kata Mas Dian soal milih jadi Sylvie buat muncul lagi di seri-seri MCU sebelumnya. Kenapa? Karena benar karakternya udah terbentuk, jadi kita nggak perlu lagi pengenalan segala macam, dan karakter ini tuh beda sama Loki yang lain gitu. Jadi dia nggak sama persis sama versi Tom Hiddleston, tapi memang agak sedikit down sih begitu di episode terakhir, karena sudah meskipun dia berbeda, namun dia tetap punya satu kesamaan menurutku daripada Loki yang Tom Hiddleston, yaitu dia tuh bisa percaya sama Loki versi Tom Hiddleston, tapi dia tetap nggak bisa percaya sama orang lain. Salah satunya waktu si He Who Remains cerita, kalau misalnya dia tuh baik gitu loh, si Sylvie tetap nggak bisa terima gitu, dia lebih utamain dendamnya. Dan menurutku itu persis sama versinya Tom Hiddleston itu, di mana dia intinya cuma bisa percaya sama dirinya sendiri, tapi nggak percaya sama orang lain, itu sih. Selain bisa percaya sama diri sendiri, bisa mencintai diri sendiri ya. Nah, benar tuh, love yourself. Narsisistik. Oke. Nah, saya juga mau nanya ke kalian nih, kira-kira ada scene nggak yang istilahnya pas kalian lihat itu, kalian ngomong what the istilah gitu, istilahnya, atau yang bikin kalian itu ternganga-nganga istilahnya. Ada nggak? Ada scene dari serial ini, scene yang mana nih? Kalau dari Mas Reza, gimana Mas Reza? Scene yang ketika lift-nya dibuka, Kang-nya muncul. Lah begini doang gitu. Mereka udah berusaha ya. Kita udah tungguin dari episode 1, lah yang muncul begini doang. Walaupun akhirnya ketika Sylvie mau nusuk dari belakang ya kan, dia bilang ya udah gue udah tahu semuanya nih, lu nggak akan bisa bunuh gue sekarang gitu. Betul sih, betul. Kita kaget aja, kita kira bakalan segahar apa, kita kira bajunya bakalan sekeren apa, nggak tahu ya. Iya benar. Ungu kayak gitu istilahnya, aduh ampun. Gayanya juga karena, kayak swag. Iya, belakangan kan benar-benar mengadaptasi dari novel kan kostumnya gitu. Nah, makanya penasaran banget seperti apa nih interpretasinya ketika di serial ini. Ternyata ya masih begitu. Kentang ya. Nah, kalau dari Mas Nanda, ada scene yang bikin ternganga-nganga nggak, atau ngebagongin misalnya, atau apa? Scene yang bikin kaget itu sih waktu episode 5 sih, waktu di Void kalau menurut sendiri, karena memang ya penuh banget sama Easter egg, terus habis itu persis banget sama yang ada di komik sih. Jadi memang waktu lihat tuh muncul Alaya, terus banyak referensi dari komik yang mungkin MCU tahu, karena misalnya kayak anggap aja helikopter si Thanos itu nggak masuk, lucu kan kalau misalnya dimasukkan ke ceritanya MCU, jadi dia sekedar referensi gitu kan. Nah, terus banyak juga tuh kayak referensi kayak dari Kang gitu. Nah, itu orang-orang udah pada ekspektasi kemana-mana, cuma sadar kalau misalnya ingat Mephisto kemarin udah hype udah tinggi,
akhirnya zonk gitu loh. Jadi akhirnya ya udah sekedar hype karena penuh dengan Easter egg gitu, dan mungkin foreshadowing apa yang akan terjadi ke depannya sih. Jadi bikin kayak ragu-ragu juga, dalam arti mau berharap juga kita udah pernah dizongin, tapi mau seneng ya karena kita seneng banyak Easter egg kayak Trok itu kan saya pikir bakalan di episode terakhir bakalan dimunculin, soalnya kan bilang oh di Chris Hemsworth nih bakalan ngisi suara nih tamu nih, katanya nggak ada juga. Nggak penting-penting amat. Nah, kalau dari Mas Bram, gimana Mas Bram? Ada nggak yang scene yang benar-benar bikin ternganga-nganga, mangap itu? Enggak sih Mas, cuman yang agak apa ya, nggak puas berarti artinya ketika kita bilang apa nganga gitu ya. Itu soal kalau saya sih Ravonna sih ya. Saya berharap dia itu menjadi sosok yang wah, apakah dia jahat atau dia ternyata dibalik semuanya ketika Timekeeper kan ketika episode 5 kepalanya kepotong dan dia robot kan kayak dia Ravonna tidak kaget gitu loh. Saya pikir itu akan terjawab di episode 6 apakah dia ternyata juga sekongkol di balik itu, tapi ternyata dia menuju portal yang dia mencari free will-nya sendiri. Ini aja sih agak kurang aja sih menurut saya. Saya pikir Ravonna akan, apalagi Ravonna kan katanya punya hubungan dengan Kang. Saya nggak tahu ya. Nanti mungkin Mas Nanda boleh bantu jawab kalau di komik hubungannya apakah saya lupa kekasih apa anaknya Kang si Ravonna itu. Jadi saya sih sebenarnya berharap Ravonna punya peran penting, nggak cuma sekedar kayak messenger ibaratnya sekarang kan, cuma nyampe pesan dari Timekeeper kepada Varian, tapi selesai. Dia ternyata nggak tahu jati dirinya siapa. Even di tahun 2018 ternyata dia kayak guru di sebuah sekolah. Gitu sih, Mas. Nah, gimana Mas Nanda? Kalau Ravonna sendiri sih, dari backstory-nya udah beda sih. Beda banget dari versi komik. Kalau misalnya emang versi komik sendiri, emang dia sendiri tuh juga dari masa depan. Kalau nggak salah lebih dari eranya Kang itu sendiri. Nah, terus waktu si semacam kayak Kang berusaha menguasai seluruh timeline, dia ketemu sama si Ravonna itu. Nah, akhirnya kayak berusaha nyenengin si Ravonna ini dengan ngalahin Avengers segala macam, tapi justru bikin si Ravonna itu kesel sama si Kang. Nah, akhirnya udah si Kang-nya kayak galau-galau gitu, akhirnya ngebebasin si Avengers sama si Ravonna ini. Kan sebenarnya Ravonna ini kayak tahanan gitu. Mereka ketemu waktu pasukan dari Kang ini berhasil menguasai itu timeline, si Ravonna ini ketangkap, nah sama si Kang dibebasin kayak gitu. Nah, terus abis itu karena setelah dibebasin itu, intinya si Ravonna ini berkorban, dia mati. Nah, kemudian Kang ini berusaha, kastilnya di seri Loki ini emang ada di komik. Cuma membedakan kalau komik di kastil ini itu tempat di mana Kang itu berusaha hidup kayak back in time buat nyelamatin si Ravonna itu. Nah, tapi karena dia mengutamakan egonya buat nyelamatin Ravonna, nah itu terciptanya multiverse itu yang menyebabkan varian dari Kang lainnya itu muncul gitu loh. Jadi ada yang versinya dari dia akan memimpin yang Avengers, terus akan ada versi yang dari abad ke-21. Jadi karena dia menyelamatkan Ravonna itu terbentuk multiverse dan varian Kang lainnya itu keluar gitu sih. Tapi di sini dibuatnya beda ya, karena kan di sini diceritain di abad ke-31 si varian Kang yang pertama itu menemukan alat, akhirnya itu saling ketemu dengan varian lainnya segala macam. Nah, ini jadi istilahnya kita nggak tahu nih nanti ke depannya itu mau dibawanya seperti apa nih ya Mas ya. Iya benar. Tapi kemungkinan sih kemana Ravonna pergi ya, kalau ngikutin komik ya pasti ketemu sama si Kang yang The Conqueror gitu. Ya suatu saat ya pastinya kali ya Mas ya. Yeah. Nah, ini berarti masih akan ada peran penting Ravonna Mas ya di next time-nya. Iya, kemungkinan besar sih masih ada karena tapi kan beda karakter si Ravonna dibanding komik itu beda kan ya. Kalau misalnya di komik kan dia tuh lebih dukung ke Avengers, sementara di sini dia tuh penasaran banget sih sama si Kang ini. Jadi kemungkinan ada perubahan karakter dari si Ravonna ini. Atau mungkin nanti varian Ravonna lainnya tuh yang ketemu di sekolahan itu ya, dalam arti kali itu akhirnya jadi benih-benih yang lain. Benar. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian? Ada scene apa nih? Kalau saya tadi udah saya tease sedikit ya soal itu yang ada di episode 5 yang
fase puncaknya itu ketika 3 Loki bekerja sama menghadapi Elliot. Itu benar-benar dikerjakan dengan sangat luar biasa banget. Gimana visualnya, wah, terutama scoring musiknya sih menggelegar banget di saat itu. Dan dimana kita ngelihat klasik Loki bisa mengalih perhatiankan Elliot, dia membuat visual Asgard yang kita nggak nyangka Loki itu punya kekuatan seperti itu gitu, dan Betul. itu benar-benar buat saya terperangah banget. Wah, benar-benar pengen teriak-teriak banget, dan scoring musiknya tuh gila-gilaan banget kalau kita dengar pakai earphone saat itu ya. Benar-benar ini kelas film gitu. Ya, adegan itu benar-benar cukup mengagetkan gitu kalau kita melihat dalam sebuah series yang 4 episode pertamanya tuh cukup flat gitu, lebih banyak dialog-dialog, kekuatannya lebih banyak di kata per kata, tapi pada akhirnya di episode kelima itu kita cukup dikejutkan dengan scene yang luar biasa pecah banget menurut saya. Jadi menurut saya itu salah satu scene terbaiknya Loki yang membuat saya terperangah ya tetap di situ gitu. Bagaimana 3 Loki ini bekerja sama dan luar biasa banget eksekusinya. Penasaran sama klasik Loki gak? Kedepannya akan dikasih kesempatan lagi gak? Mungkin ya, soalnya kan dari satu adegan itu aja fans banyak yang suka gitu, langsung jatuh hati dengan apa yang udah dia perbuat gitu. Mungkin suatu hari bakal dikasih fan service lagi kita Classic Loki, meskipun cuma sebagai cameo, tapi bisa jadi kemungkinan itu ada. Atau nanti ketemunya itu sama Classic Vision tuh yang pas Halloween, atau klasik apa Captain America yang pas dia lagi show itu kan baju-bajunya kan mirip semua tuh. Oh iya. Harusnya betul, sih betul. Atau Classic Wanda kan bajunya itu mestinya itu dibikin tuh satu episode aja musikal atau apalah. Iya ya, betul juga ya, kayak Star Wars dulu tuh gitu. Star Wars Christmas. Iya. Oke. Nah, otomatis kan kalau kita ngomongin serial Loki, ini pasti kita mikirin, atau bahkan serial WandaVision ataupun Falcon and the Winter Soldier, kita pasti memikirkan akan berpengaruh seperti apa nih ke film MCU yang akan datang nih. Kita kan pasti menduga-duga nih. Kalau menurut Mas Nanda, kira-kira nih akan berpengaruh sebesar apa nih? Atau misalkan kalau Mas Nanda ini istilahnya berdasarkan kurang lebih pengetahuan dari komiknya nih, apakah ada istilahnya ada ngetis apa Secret War lah, atau apa nih kira-kira ke arah mana nih? Atau istilahnya diliatin judul-judul yang sudah ada nih, Doctor Strange, Shang-Chi, Eternal, kira-kira mau dibawa kemana nih, Mas? Untuk ketiga series dari Marvel ini ya? Kalau untuk Falcon and the Winter Soldier sendiri sih, jujur nggak tahu bakal arah kemana sih, karena memang untuk Falcon sendiri versinya aku nggak seberapa ngikutin dari komiknya, dan villain-villainnya tuh ya kurang lebih beberapa tuh sama dari yang versinya Captain America, jadi pasti Marvel akan merubah itu pasti kan. Nah, tapi untuk WandaVision dan si Loki ini kalau menurutku sendiri ini tuh akan terkoneksi langsung dari film Doctor Strange Multiverse of Madness, karena memang selain itu dikonfirmasi sama Kevin Feige kalau misalnya si Wanda ini akan muncul di Doctor Strange 2, tapi kalau misalnya lihat endingnya dari Loki yang dia menimbulkan multiverse, ini cukup masuk akal sih teorinya kalau misalnya si Loki ini akan gabung di film Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Mungkin belum dikonfirmasi karena seri Loki ini belum keluar, tapi mungkin setelah keluar ini orang-orang bakal mulai tahu sendiri. Dan memang kalau misalnya versi komik sendiri, si Loki ini memiliki kekuatan tuh yang ternyata Loki ini powerful gitu loh. Ternyata skillnya itu juga bisa cukup mengimbangi dari Wanda dan Doctor Strange. Jadi dia bisa kalau misalnya nyambung ke Doctor Strange 2 itu bakal cukup make sense karena memang dia tuh sebenarnya kuat gitu loh. Dan lihat dari contohnya kita lihat kekuatan dari si klasik Loki kan seperti apa. Nah, itu nunjukin kalau misalnya bakal mau dihadirkan lagi, mungkin lebih nunjukin karakter Loki ini lebih ditunjukin kekuatannya sih. Kalau soal karakter development menurutku udah cukup sih. Jadi istilahnya sama kayak Wanda itu ternyata itu bisa sekuat itu istilahnya. Cuman dia itu belum ngeh, sama kayak Loki kali ya. Istilahnya belum ngeh nih. Ternyata varian gue yang lain bisa kayak gini, kok gue nggak bisa gitu ya. Atau si Sylvie bisa gini, kok gue nggak bisa gitu ya. Kalau si Wanda sendiri mungkin karena langsung saya dari si Fox mungkin kan ya. Jadi nggak bisa nunjukin kalau dia itu Scarlet Witch kan. Tapi dengan udah dikonfirmasi, udah baru tunjukin kekuatannya. Baru rilis the power. Baru rilis
Benar-benar. Nah, kalau dilihat dari judul-judul yang lainnya, misalnya kayak Eternal segala macam itu, kan misalnya kalau saya sempat ngomong ke Mas Dian ya kalau nggak salah kemarin ya, istilahnya ini kira-kira nih apa nanti bakalan ketemu si varian Kang di abad 31, istilahnya apa gimana? Ini kira-kira ada kemungkinan nggak tuh? Untuk Eternal sendiri sih, setahu aku tuh enggak sih. Justru nyambungnya kalau Eternal tuh justru lebih ke Thanos, karena memang Thanos itu Ada dia tuh hubungannya. ada hubungannya, dia memang versi termasuk Eternals cuma kayak semacam punya penyakit, makanya dia warnanya ungu gitu, lebih mirip ke Titan. Nah, tapi kalau misalnya dikata dengan Kang sendiri sih dari film-film Marvel yang keluar itu mungkin hanya ke Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya, itu pun karena dikonfirmasi sama Quantum Realm. Itu kan sejauh ini sebelum Loki kan cuma dikonfirmasi sebagai satu-satunya cara untuk time travel kan dia, Betul. baru sebelum akhirnya TV-in. Nah, jadi mungkin Ant-Man and the Wasp: Quantumania sama kalau misalnya sudah dikonfirmasi sama Fantastic Four. Kalau Fantastic Four sendiri memang dia tuh nyambung sama karakter Kang, karena memang Kang sendiri ini villainnya justru dari Fantastic Four sama ada katanya sama Dr. Doom itu sendiri. Ya, tapi kalau misalnya film-film lain sih mungkin nggak ada koneksi sih, mungkin belum ada koneksi. Belum ada koneksi, jadi mungkin emang ditabung buat nanti tuh ya di F4 ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Mas Reza kurang lebih ada tambahan nggak, atau istilahnya kurang lebih meraba-raba gimana nih? Apa melihat akan nyambung kemana nih? Dari serial Loki ke film-film MCU fase 4 atau 5? Oke, kalau saya kebetulan sih memang nggak baca komiknya, jadi nggak tahu kalau perkembangan dari komiknya gimana. Tapi kurang lebih sih sama ya, dari perkembangan apa yang sudah dikonfirmasi ya sama persis seperti yang dikatakan tadi, bahwa memang akan ada koneksi dengan apa namanya, kalau Eternals enggak ya, kalau Eternals sejauh ini enggak gitu. Tadi koneksi dengan apa tadi Mas? Fantastic Four. Fantastic Four untuk Kang, iya benar gitu. Sama Quantumania yang sudah dikonfirmasi itu ya iya, kemarin. Pemainnya. Soalnya tiba-tiba munculnya yang di episode terakhir Loki ya, muncul. Udah kalau gitu udah Kang lah ya, bukan nggak ada nama lainnya. Nah, Mas Reza sendiri ada istilahnya ada keinginan atau khayalan tertinggi gak buat Mas nih? Kalau multiverse-nya mau dibuat segila apa nih? Kalau dari Mas Reza gimana Mas? Wah, harapan kita semua sih sepertinya dari Spider-Man ini ya, kelihatan gimana. Bayangin film rencananya tayangnya Desember, sekarang Juli udah pertengahan mau habis. Masa sama sekali nggak ada teaser, ya kan? Teaser pertama udah muncul setelah judul, ya kan? Terus nggak mungkin, biasa tuh paling telat banget trailer pertama muncul atau teaser ya 6 bulan sebelum tayang gitu. Ini pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Makanya sampai sekarang belum muncul gitu. Atau mungkin ternyata belum kelar kali. Oh iya, jangan terlalu berharap tinggi ya. Padahal katanya belum kelar nih, budgetnya belum masuk nih, belum turun nih. Cuma kita ngomong aja udah kelar. Iya, ekspektasi kita sepertinya udah terlalu tinggi gitu. Tapi sebagai pecinta Spider-Man versi Tobey Maguire, saya sih benar-benar menantikan nih. Semoga harapan kita semua sih benar ketika merekanya benar-benar muncul tiga-tiganya. Oke. Jadi Spider-Man ya. Kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Ini kayaknya hampir sama kayak Mas Reza nih. Banget. Lagi kalau udah follow Instagram saya, WP Corner tuh paling sering nyepam. Kalau udah ada clue-clue tentang Spider-Man tuh pasti saya taruh di story. Karena ya pribadi ya, ini secara emosional ya, karena emang Tobey Maguire bisa dibilang first hero-nya saya gitu, Spider-Man-nya. Dan juga Andrew Garfield, saya udah sering cerita ke Mas Setiawan, itu Spider-Man favorit saya banget gitu. Kita bahkan udah podcastan 1 jam lebih waktu itu membahas itu. Jadi ini harapan, saya bilang sih bukan harapan saya dan segelintir fans Spider-Man aja, tapi harapan satu dunia gitu. Yang dimana saya pernah ngomong juga, kalau kita searching Spider-Man No Way Home news gitu, baik di YouTube, di Twitter, atau di medsos, itu keluarnya selalu gambar 3 Spider-Man. Gosipnya Spider-Man No Way Home itu selalu tentang mega crossover ini gitu. Jadi maksudnya, kalaupun memang tidak jadi gitu di No Way Home ini, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini jalannya tuh udah terbuka gitu. Kalau memang mega crossover ini akan dibuat gitu oleh Sony dan juga Disney, entah gimana mereka ngemas ceritanya,
Tapi yang jelas ini bisa jadi event yang lebih besar dari Endgame menurut saya. Gilanya, euforianya bakal lebih besar dari itu. Dan juga yang menguatkan lagi adalah bagaimana seorang Electro-nya Jamie Foxx dan juga Dr. Octopus-nya Alfred Molina itu hadir nanti di No Way Home. Dan juga Alfred Molina ini pernah bikin statement kalau Dr. Octopus yang hadir di No Way Home ini adalah Dr. Octopus yang sama seperti di Spider-Man 2-nya Sam Raimi. Nah, itu kan salah satu clue juga. Jamie Foxx juga pernah ngupdate di Instagram-nya fan art gitu, art yang dimana Electro ngadepin 3 Spider-Man kemudian nggak lama di-delete gitu. Jadi maksudnya kalaupun memang di No Way Home nggak terjadi, mungkin bisa dikasih clue kalau nanti akan ada event besar yang melibatkan 3 Spider-Man dan juga Sinister Six. Ya ini kan teori kita yang gila-gilaan aja gitu, menghayal aja ibaratnya. Tapi itu possible untuk dibuat gitu. Tapi itu kan tergantung gimana kerja sama Sony sama Disney nantinya untuk kedepannya gitu. Jadi kalau harapan gila saya sih itu, karena saya udah sering nyepam banget di story Instagram soal Spider-Man. Jangan-jangan semuanya emang main kayak Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina, tapi ya istilahnya tadi itu cuma jadi guru, cuma jadi apa doang, cuma lewat doang. Habis itu dihujat nanti. Atau jadi apa pemilik restoran, Itali, pizza. Soalnya versi kan dari 2 mainan, ya kan kita kan paling gampang itu kan mencari tahu kan dari bocoran itu kan dari action figure atau Lego ataupun mainan segala macam ya. Tapi ternyata ini cuman ada bocoran itu pakaian-pakaiannya aja. Wah, ini Spider-Man pakai black and gold. Tapi kok nggak ada mukanya, nggak ada yang Andrew Garfield atau Tobey Maguire nih. Entah disimpan atau memang nggak ada nih. Ayo Mas Dian, siap-siap ya. Kalau saya kan udah menaruh ekspektasi seperti itu. Kalau nggak ada pun is okay. Tapi ketika Dr. Octopus dan Jamie Foxx-nya, Electro-nya Jamie Foxx itu bisa hadir, itu udah satu hal fan service yang luar biasa bagi saya penggemar Spider-Man sejak lama gitu. Tapi di sini kita bisa ngelihat juga gitu kalau Marvel ini kayaknya punya potensi untuk ngetis dikit gitu soal multiverse itu bisa seluas ini loh. Karena ini kan dengan adanya Sony Pictures of Marvel karakter ini, universe MCU itu bisa sangat meluasnya tuh nyaris tak terkira gitu. Ketika Tom Holland nanti udah dikonfirmasi akan bisa satu-satunya karakter yang bisa menyeberang dari MCU ke SPUMC gitu. Jadi saya nggak bisa berspekulasi lebih jauh gitu. Kenapa? Karena Marvel Studios sendiri sangat menutup rapat banget Spider-Man No Way Home ini sampai tinggal kita kurang dari 5 bulan tuh bocoran plot ceritanya aja kita nggak tahu. Ini kan tidak pernah terjadi di film-film MCU lainnya, termasuk Endgame. Endgame sendiri kita 6 bulan, bahkan 7 bulan sebelumnya bocoran ceritanya udah mulai kedengeran nih. Tapi No Way Home ini kenapa bisa serapat ini, kita nggak tahu kenapa gitu. Ya pada akhirnya meskipun tidak, kita udah belajar dari WandaVision untuk berekspektasi rendah. Nah, nanti gimana ekspektasi kita selanjutnya kita lihat di trailer pertamanya Spider-Man No Way Home. Belum diedit, Mas. Belum diedit. Oh iya, kayaknya gitu. belum diedit. Ini harus ngelihat hype-nya daripada Loki dulu nih. Ya biasalah kayak yang lihat episode sebelumnya itu hype-nya gimana. Oh, ini oke baru-baru gitu. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Misalnya keinginan terliar Mas nih terhadap MCU mempergunakan multiverse ini. Sebenarnya Spider-Man sih ya. Maksudnya artinya kita merindukan Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland ketemu. Apalagi dengan Dr. Octopus dan Electro akan ketemu. Apalagi katanya Green Goblin-nya versi yang si Tobey Maguire akan gabung juga. Nah, tapi melihat MCU series di tahun ini, saya agak sedikit menurunkan ekspektasi sih dan tidak mau berharap. Even itu kan WandaVision kalau kita ingat ketika si Vision ngomong, di ending akan ada pemeran yang datang gitu. Ternyata dirinya sendiri sebagai White Vision. Even waktu itu ada gosip katanya, seharusnya Doctor Strange ada di endingnya kemudian, tapi dihapus supaya orang fokus kepada Wanda dan Vision. Betul. Nah, artinya kan sebenarnya jangan-jangan bocoran yang selama ini kita dengar dari para cast yang kebablasan tadi, jangan-jangan benar, cuman ditutupin lagi dan segala macam. Jadi saya kayaknya untuk Spider-Man mungkin awalnya sih sama kayak Mas Dian, punya ekspektasi tinggi, semua kumpul mega crossover. Tapi kayaknya melihat 3 kemarin series, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih better saya membayangkan di Doctor Strange
Multiverse of Madness itu cuman Doctor Strange, Wanda, Scarlet Witch, sama si Loki. Udah 3 penyihir, 3 orang yang bisa manipulasi ini kumpul jadi satu. Itu kayaknya apa ya, keinginan terdekat lah. Kalau melihat mereka di tahun depan kumpul bertiga, keren banget sih itu. Jangan lupa Mephisto diundang juga ya. Kesian loh, itu saya bener-bener loh, kayaknya itu harus muncul tuh, bener tuh. Tapi muncul. Mas, tapi kalau muncul apa nggak mengecewakan fans, Mas? Ketika kita udah selalu ngomongin Mephisto, ternyata nanti muncul, ya melihat selama ini MCU kadang suka dibawa ekspektasi ya. Saya malah takut kecewa loh. Takut kecewa. Hype-nya lewat, hype-nya. Iya, takutnya gitu. Atau istilahnya Mephisto lewat doang aja, istilahnya setidaknya itu muncul. Kesian lo udah diomongin, terus habis itu dari awal tahun. Mephisto lagi sebut beberapa orang nih. Nah, kalau Mas Nanda gimana, Mas Nanda? Ada istilahnya keinginan tersendiri nggak terhadap istilahnya multiverse ini? Mau istilahnya berharap apa? Benar, setuju katanya Mas Dian tadi sih, soal pertama soal Spider-Man, kedua soal Doctor Strange itu. Kalau Spider-Man ya benar, harapannya yang ada itu 3 karakter Spider-Man dari beda universe ini gabung jadi satu film. Karena ya memang sekali mengkonfirmasi kan kalau misalnya multiverse itu sudah terbentuk gitu loh. Nah, itu juga didukung sama konfirmasi dari Alfred Molina sendiri kan, kalau misalnya Dr. Octopus ini kan versi yang sama dari si Spider-Man Tobey Maguire. Entah itu dia udah baik jadi jahat lagi atau gimana, kan belum ada tease-nya kan. Nah, tapi benar sih, yang paling takutnya kalau overhype sama seperti WandaVision malah jatuh nanti gitu loh. Tapi kalau misalnya pun kalau misalnya si 2 Spider-Man ini nggak muncul pun sih nggak apa-apa sih. At least musuh-musuhnya tuh udah diperkenalkan terlebih dahulu gitu loh. Entah mereka bertiga akan gabung satu film tuh di Spider-Man universe-nya MCU atau universe Sony tuh nggak masalah tuh. Yang penting udah tunjukin dulu lah konsep multiverse ini gimana gitu loh. Jadi mungkin aja bisa terjadi, bisa enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya Doctor Strange sendiri setelah nonton Loki episode terakhir kemarin itu baru merasa fix sih, ini kemungkinan besar Marvel ini akan mengambil unsur dari komik itu dan menggunakan Loki di filmnya Doctor Strange Multiverse Madness itu. Tapi kalaupun enggak sih, sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Makanya tetap memastikan biar hype nggak tinggi-tinggi gitu, biar kalau misalnya udah nggak sesuai ekspektasi tuh down-nya tuh nggak banget gitu. Kayak ini udah banyak yang trauma ya. Jaga hati ya, jaga hati. Jaga hati ya. Terima kasih Mephisto teori. Tapi emang sih kalau misalnya Spider-Man kalau misalnya memang munculnya sebentar, kalau misalnya 3 mereka muncul tuh harapannya tetap menjadi Spider-Man. Maksudnya jangan jadi cameo seperti tukang pizza atau jadi pelayan. Ralph Bonner. Ingat itu. Nah, tuh Ralph Bonner tuh itu. Kalau atau jual susu beruang gitu ya. Nah, bener tuh jadi. Nah, harapannya sih mending ditunjukin atau enggak sama sekali sih, daripada jadi cameo nggak penting sih. Takutnya orang fans malah kecewa kan ya. Nah, itu jadi harapannya sih multiverse ini kemungkinan yang paling masuk akal sih sejauh ini ya, itu Doctor Strange sama Spider-Man No Way Home itu. Oke. Saya setuju sih dengan kalian semua nih. Apalagi tadi Mas Dian udah ngomong nih, misalkan kalau istilahnya di Spider-Man dimunculin 3, ya ini menurut saya sih akan hype-nya pecahnya itu bakalan lebih daripada Endgame misalnya. Siapapun itu, misalnya kita ngomong generasi Tobey, generasi Andrew, atau generasi si Tom Holland, itu pasti mereka akan datang berbondong-bondong loh istilahnya. Dan itu benar-benar mungkin kayak di Endgame tuh tepuk tangan semua tuh, itu mungkin sih kemungkinan terbesar sih lebih pecah sih. Tapi ya itu beban mental sih, dalam arti benar-benar beban yang Marvel, istilahnya yang Marvel angkut sih. Istilahnya yang kemarin kita sempat ngomong juga, untungnya salah satunya itu adalah pandemi itu, jadi istilahnya ada masa waktu luang itu tuh, di mana hype dari Endgame itu udah mulai turun nih. Ya Mas Nanda kemarin kita sempat ngomong sudah mulai turun. Coba bayangin tuh kalau misalkan kemarin itu tidak ada itu Spider-Man, terus habis itu Black Widow muncul. Nah, Black Widow belum tentu se-hype sekarang nih, karena masih akan dibandingin, Endgame kan kayak gini kok, ini kok kayak gini, seperti itu sih, seperti itu. Oke, ini seneng banget nih ngobrolin soal Loki nih. Nah, ini pertanyaan terakhir, serial Loki ditonton atau di skip, Mas Dian? Tonton.
karena pengaruhnya sangat-sangat besar untuk MCU ke depannya. Jadi saya rasa saya masih menemukan di circle saya gitu yang bukan real fans Marvel gitu. Kita kalau ngomong fans Marvel ya pasti nonton gitu. Tapi kita melihat di luar itu kan tidak semua menonton serial-serial Marvel yang ada di Disney Plus. Tapi Loki ini punya pengaruh yang sangat luar biasa besar untuk kedepannya dengan apa yang terjadi gitu. Jadi nanti untuk pengaruhnya ke film-film lain tuh sangat signifikan gitu. Jadi bakal ada missing link ketika orang nggak menonton Loki ini gitu. Jadi saya rasa ini wajib ditonton. Mungkin ya seperti kita udah bahas, emang di sini banyak dialognya, actionnya kurang, tapi it's okay karena di sini emang lebih ditekankan sebagai bridging untuk sebuah event yang lebih besar lagi di MCU, terutama ya yang udah pasti Doctor Strange Multiverse in the Multiverse of Madness. Oke, ditonton. Mas Bram yang merasa kentang gimana? Tonton apa skip? Saya benci endingnya, tapi ini harus ditonton. Sepakat sama Mas Dian, emang MCU series itu kan kesannya bridging untuk semuanya gitu loh. Jadi kesel aja, maksudnya ya kita nggak dapat tontonan sesuai ekspektasi, tapi kalau nggak nonton, kita nggak akan bisa ngikutin movie-nya ke depan gitu loh. Jadi sial MCU membuat kita sangat tergantung. Sakau, benar-benar. Oke, kalau Mas Nanda tonton atau skip? Setuju sama yang lainnya, tetap wajib ditonton karena memang ini efeknya jauh lebih berpengaruh daripada 2 seri Marvel sebelumnya. Oke. Mas Reza, gimana Mas Reza? Harus nonton dong, karena ya pengaruhnya besar dan lumayanlah hiburan buat tontonan 40 menitan. Betul. Dan ini di serial ini satu-satunya buaya yang dicintai oleh wanita kali ya. Buaya-buaya lain kan dibenci. Buaya darat. Karena dia nggak di air kan si buaya Loki itu. Oke. Ini terima kasih banget nih untuk teman Kongko BB69 semua telah bergabung nih. Nah, Mas Nanda, kalau ingin melihat konten-konten Mas, di mana nih Mas Nanda? Oke, kalau misalnya mau lihat konten dari Movie Break Universe, bisa subscribe ke Movie Break Universe untuk channel YouTube. Untuk akun TikTok juga ada dengan nama yang sama, Movie Break Universe. Dan untuk informasi terkait film atau update yang lainnya, bisa follow Instagramnya Movie Break Universe. Oke, Movie Break Terima Universe. kasih. Nah, dari Mas Reza, kalau ingin lihat konten-kontennya atau mendengarkan podcastnya? Oke, bisa kalau Instagram kita @broadcast.podcast. Di situ akan update. Kalau podcast kita bisa didengerin di Spotify setiap hari Jumat. Oke, kalau IG-nya Mas Reza pribadi mau di... Oh, boleh promoin @rzhlmi. Oke, yang ganteng-ganteng pokoknya lihat. Apalagi yang terakhir itu terseraknya ya. Nah, DIY terserak bisa dilihat di situ ya. Nah, oke, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Saya di @bram.herlambang. Bisa follow di situ. Saya juga di bio-nya ngasih untuk link Instagramnya Broadcast. Jadi bisa diikutin Broadcast juga karena kita update-nya setiap hari Jumat kayak yang Reza bilang tadi. Dan nggak cuma superhero, walaupun kita memang lebih fokus pada superhero sih. Banyak film-film lain juga ya Mas ya? Iya, ya betul. Nah, kalau dari Mas Dian? Untuk YouTube channel di WV Corner ya, WV Corner, itu kita lebih fokus di review film dan series populer, dan juga untuk Instagram di @WV_Corner untuk daily news, dan juga kadang suka ngelempar review juga di situ. Jadi sama namanya WV Corner. Oke. Jadi untuk para sobat BB69 jangan lupa untuk melipir ke Movie Break Universe, ke Broadcast Podcast, dan ke WV Corner, dan tentunya juga ke BB69 Channel. Sekali lagi untuk teman Kongko BB69, terima kasih untuk meluangkan waktunya, dan nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol film lainnya lagi. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you.